Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Asifah, kajian pagi online yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kembali kita dapat rahmat yang besar dari Allah. Diizinkan kita kumpul ya di Zoom Asifah ini untuk saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Nah inilah cirinya orang-orang yang beriman yang akan mendapat kebahagiaan besok di akhirat ini ya. Karena semua manusia itu akan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling berwasiat tentang kesabaran dan yang hak. Nah, kita sudah sampaikan, ya, kita sudah lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal yang kita kerjakan. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan masih melanjutkan itu fikih sunnah Said Sabiq, ya, jilid yang keempat, ya. Hadisnya hadis yang nomor 6 halamannya ya ada di sini 245 atau halaman berapa itu yang biasanya dibaca Pak Tomo. Baiklah, kita langsung aja membaca ayat Al-Qur'annya karena kita tidak meninggalkan ya meskipun satu atau dua ayat Al-Qur'an ini karena Al-Qur'an adalah firman Allah dan itulah yang hak yang harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran meskipun satu hari pun membaca Al-Quran. Apakah satu ayat, dua ayat, satu juz, dua juz, itu tergantung kepada kemampuan masing-masing. Baiklah, siapa yang baca Al-Quran hari ini? Salam Ustaz. Oh enggak, Bu Sulbia. Ustaz. Monggo ya. Rahasiakan untuk dibaca ya. Ini sampai ayat yang ke 47, 42 sampai 47 saja. Sedangkan nanti kalau memang perlu ditambahkan beberapa ayat, ya saya tambahkan. Monggo dibacanya 1 sampai 47 saja. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar.
Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Iya. Terjemahan surat Al-Mudatsir ayat 42 sampai 47. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Syakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih sekali ya Bu Sulfia. Bacaannya Ustaz. bagus ya, sekali sudah nampaknya apa yang didapatkan ilmunya dari Asyifa yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita untuk baca Al-Quran sudah dipraktekkan sejauh mungkin ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi kita boleh tidak gampang merasa puas, satu dalam masalah ilmu ya. Ini kemudian yang kedua dalam masalah perbuatan baik yang lain itu terus ditingkatkan aja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini neraka Sakor itu sebenarnya pada saat awal-awalnya ini Allah Ta'ala mengancam namanya Khalid Al-Walid bin Mughirah ya. Ini seorang yang mendustakan Nabi, menganggap Al-Quran ini inhada ila qaulul basar. Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Mengatakan seperti itu kata Allah Ta'ala, sa'uslihi sakor. Awas nanti ya. Kalau kamu sudah mati akan dimasukkan namanya sakor. Karena apa? Menganggap Al-Quran firman Allah ini adalah kata-kata manusia. Qaulul basar ya. Wa ma'adraka masakor. Kamu nggak ngerti ya? Sakor itu kayak apa? Maka kamu tidak akan pernah takut dengan sakor. Ya. Digambarkan oleh Allah, la tubqi wala nazar. Ya. Ini disebutkan di dalam surat nomor 7 itu sama. Ayatnya mulai ayat 25 sampai ayat yang kedua, ayat yang 30. Ya, bacakan ini. La tubqi wala nazar. Ya. Neraka sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Artinya daging, tulang ya yang masuk ke dalamnya dihancurkan semua ya, tidak dibiarkan utuh begitu saja. Ingat, dalam di akhirat itu setelah hancur diutuhkan kembali, dihancurkan kembali, diutuhkan kembali ya. Lawahatalil basar ya, yang sakor itu adalah membakar kulit yang manusia. Jadi kulit itu tempatnya sakit. Bahkan nanti penghuni neraka itu kulitnya itu dipertebal. Ya, ada entah 1 meter, entah berapa, itu wallahu alam berapa. Pokoknya penghuni neraka itu kulitnya tebal, mereka besar-besar sekali. Jadi tidak kecil-kecil. Ya, seperti sekarang ini di dunia dibesarkan. Penghuni surga dibesarkan, penghuni neraka juga dibesarkan. Supaya apa? Kalau menikmati nikmatnya sempurna, juga kalau merasa sakit, sakitnya sempurna. Kulitnya dipertebal. Maka itu penghuni neraka sakor atau penghuni neraka ini, seandainya di dunia itu ada rumah terbakar gitu, mereka itu dilemparkan di tengah-tengah api.
yang terbakar itu ya tidak merasakan sakit sama sekali, tertidur katanya. Karena dibandingkan neraka sakor itu neraka yang menghanguskan, kulit aja hancur, sudah tebalnya berapa hancur, tulang-tulangnya juga dihancurkan gitu ya. Alaihatnya tis'ata asyar, dan di dalam neraka itu yang menjaga adalah 19 malaikat. Jadi menjaganya. Jadi kalau ada orang yang mau minggir keluar dari neraka, jadi seperti jadi besar yang dikendalikan 70.000 malaikat, ya itu dinyalakan api di dalamnya, orang dimasukkan di dalamnya. Ya, kulama arodu ayah rujuminha, setiap mereka krengkel-krengkel mau keluar dari neraka itu, min ghamim, saking panasnya, itu dia dilemparkan lagi ke tengah-tengah. Dan perjalanan antara tengah-tengah neraka ini sampai tepi neraka itu perjalanan 1000 tahun. Ya, ini dilemparkan bagaimana ya, panasnya pedihnya ini. Nah, tatkala mereka dimasukkan neraka sakor ini, ada beberapa orang ya, ini yang masuk surga itu kok melihat teman-temannya tidak ada. Di mana ini si fulan kok tidak kelihatan di surga? Ternyata mengajak ya yang lain, ayo kita lihat ya, di mana letaknya. Ternyata dilihat temannya tuh di tengah-tengah neraka. Jadi neraka itu neraka sakor ini. Maka dia, loh kok bisa, kamu kan teman saya, masalah kamu bisa sakor? Apa yang menyebabkan kamu kok bisa masuk neraka? Kamu dulu teman saya ya, bisnis barang di dunia ini, kok bisa masuk neraka sakor? Apa penyebabnya? Maka dia menjawab penyebab yang utama, qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin, aku enggak termasuk orang-orang yang sholat. Ya, hati-hati bagi mereka yang meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang tidak mengerjakan sholat. Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya sahun saja, lalai saja. Kadang-kadang ya dirangkap duhur, asar, maghrib, jadi satu itu namanya termasuk sahun sholatnya, ya lalai. Hati-hati, ini sudah ada nerakanya sakor ya. Masalah kamu bisa sakor, kenapa kamu masuk sakor? Lalu mereka penghuni sakor itu pada menjawab semua, lam naku minal musallin, aku dulu tidak sholat, ya tidak termasuk orang sholat, ngaku la ilaha illallah, ya, dari agama Islam tapi nggak sholat. Ya nanti saya keluar dari neraka tapi kapan? Itu terserah Allah. Mau dikeluarkan setahun, seminggu, ya, kemudian 10 tahun, ya terserah Allah Ta'ala. Ya tergantung kualitas mereka tatkala meninggalkan itu apa penyebabnya. Ya, kalau Allah memaafkan ya dimaafkan, kalau Allah siksa ya siksa sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Lam nakun minal musallin, walam nakun nut'imu miskin, dan aku tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Tidak mau berbagi dengan orang lain, mengedit, ya. Jadi kadang melihat temannya kesulitan, nggak bisa makan atau kesulitan apa, nggak mau, jangankan membantu, ya, justru tambah mengolok-olok, males sih kerja, ya, macam-macam begitu. Jadi dianggapnya bahwa uang yang diperoleh oleh dirinya itu adalah karena kerajinan kerja, tidak, karena karunia Allah ini. Walau nakun nut'imul miskin, dan mereka tidak termasuk orang yang memberi makan kepada orang miskin. Ini Islam itu mengajak kita jadi orang baik. Kalau ada orang miskin, Bu, ya ditolong, jangan makan sendiri. Apalagi makanan itu mungkin bagi kita tidak begitu berarti, ya, karena kita sudah kenyang. Banyak orang yang masih memerlukan makanan yang mungkin bagi kita sudah kenyang itu tidak begitu terasa enak, bagi mereka masih enak. Ya, kita kasihkan. Meskipun sebaiknya mengasihkan itu ya yang paling disenangi ya. Walam wakuna nahudu ma'al khaidin, dan kami sering duduk-duduk membicarakan yang barang batil bersama dengan sering cangkruan di angkringan, di kopi-ngopi ngobrol sakar PDW, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Enggak pernah membicarakan agama, tidak pernah membicarakan bagaimana cara sholat yang benar, ya, cara berakhlak yang baik, ya, tidak pernah. Yang dibicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang batil, ya, dibicarakannya.
Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Nggak ada. Mati ya sudah. Mati itu ya sudah. Kalau sudah jadi tanah ya sudah. Ya. Aiza kunna turaban, inna lafi khawfin jadid. Ya. Apakah kalau kami sudah menjadi tanah itu ya, tulang belah hancur, apakah kami dihidupkan kembali? Ya, zalika raj'un ba'id katanya. Ya, di dalam surat Qaf yang kedua itu ya. Jadi itulah pengembalian yang tidak mungkin. Jadi mereka memang tidak percaya kepada kehidupan setelah mati. Ya sudah, rasakan saja nanti kalau tidak percaya. Apalagi kalau masih mempercaya agama selain Islam, tertipu sudah. Tertipu jelas-jelas sudah. Ya, agamanya tidak diterima, dosanya dilipat gandakan, tidak disucikan. Seandainya mereka sekarang itu mau mengucapkan la ilaha illallah kemudian istiqomah sumastaqamu, ya, maka mereka akan diampuni semua dosanya. Enak sebenarnya jadi orang Islam itu, masuk Islam tidak usah pakai biaya banyak-banyak, cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang diyakini, ya, dan terhapuslah seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan ini. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami itu mendustakan hari pembalasan. Tidak ada hari pembalasan, orang mati ya sudah. Kenyataannya itu nenek moyang kita yang mati tidak ada yang pulang ke dunia, nggak ada yang memberi kabar. Mati ya sudah, ya. Oleh karena itulah ya sudah, mari kita nikmati mumpung masih hidup. Inilah orang yang tidak bertuhan. Hatta atanal yakin, sampai datangnya al yakin, kematian. Sampai mati dia tetap mempunyai keyakinan yang seperti itu. Masya Allah. Ya iman-iman, kalau kita hidup di dunia yang tidak lama, paling 60-70 tahun, ya, kemudian lebihnya nggak banyak. Jadi kata Nabi kita, umat Muhammad itu umurnya 60-70 tahun, lebihnya tidak banyak. Itu pun ya seperti itu, ya, seperti itu. Ini kita nanti disiapkan satu kenikmatan yang langgeng atau penderitaan yang langgeng. Ya, terserah mau pilih yang mana. Tatkala kita di dunia ini Allah membebaskan, faman syaa falyu'min. Siapa yang ingin jadi orang mukmin, silahkan, ini Al-Quran petunjuknya. Dalikal kitab pula raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Di dalamnya petunjuknya, janjinya Allah tidak diragukan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang ingin menjadi orang yang takwa, yang menjadi kekasihnya Allah di akhirat. Ya, baik ya, seperti itu. Nah, karena sudah sampai ayat yang ke-5, mari kita lanjutkan fikih sunnah Sayyid Sabiq jilid yang keempat. Pak Tomo ada? Ada Ustaz. Monggo. Yang ke-6 ya dulu Pak Tomo ya? Iya Ustaz. Baik. Monggo diulangi lagi yang ke-5 itu Pak Tomo. Ya. Ya. Ada kasusnya itu, ada hal-hal yang sangat menarik. Ya. Yang ke-5, berzikir merupakan pokok pangkal amal-amal soleh. Maka barang siapa diberi taufik untuk melakukannya, ia telah diberi kesempatan untuk menjadi waliullah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW selalu zikir kepada Allah setiap saatnya. Dan pernah berpesan kepada seorang laki-laki yang mengatakan kepadanya, mengenai syariat-syariat Islam telah banyak Anda sebutkan padaku. Sekarang sebutkan pula padaku sesuatu yang harus aku pegang teguh. Maka Nabi SAW bersabda yang artinya, mulutmu tidak akan kering disebabkan zikir kepada Allah. Dan kepada sahabat-sahabatnya dipesankannya, maukah kamu saya tunjukkan yang lebih utama dan lebih suci di sisi Tuhanmu, lebih meningkatkan derajatmu, dan lebih berharga dari menafkahkan emas dan perak, bahkan lebih baik dari menghadapi musuhmu, di mana kamu berusaha akan menebas leher mereka. Sebaliknya mereka berusaha akan menebas lehermu. Mau wahai Rasulullah, ujar mereka. Maka sabda Rasulullah SAW,
yaitu berzikir kepada Allah. Nah, ya inilah keutamaan zikir ya, yang luar biasa sekali disebutkan oleh Nabi ini. Maukah kamu saya tunjukkan yang lebih utama dan lebih suci di sisi Tuhanmu, lebih meninggikan derajat dan lebih berharga dari menafkahkan emas dan perak. Jadi dibandingkan sedekah yang banyak emas perak yang kita miliki harta berjuta-juta masih lebih tinggi nilainya. Nah, ada amalan yang seperti itu. Ya, Nabi menawarkan bahkan lebih baik dari menghadapi musuh yang dimana kamu berusaha akan menghalau leher mereka atau sebaliknya lehermu akan terpenggal. Padahal jihad di jalan Allah itu adalah satu derajat yang sangat tinggi sekali. Tetapi ini ada amalan yang lebih tinggi dari yang lebih suci dari itu, yakni ternyata setelah itu apa itu? Zikir kepada Allah. Zikir itu tidak ada waktu yang terlarang. Seluruh waktu diperbolehkan. Matahari terbit, matahari terbenam, matahari di tengah-tengah, ya. Hanya yang tidak diperbolehkan di kamar mandi, mungkin ada dalam sedang kumpul suami istri itu tidak boleh berzikir, ya. Baca-baca dikit-dikit tidak diperbolehkan. Hanya itu. Nah, lainnya semuanya boleh, ya. Jam berapa saja, jumlahnya berapa saja, tidak usah dibatasi. Zikir-zikir yang tidak dibatasi oleh Nabi jangan dibatasi. Zikir-zikir yang sudah dibatasi oleh Nabi jangan ditambah. Itulah kita namanya hamba, ya. Itu ittiba, mengikuti saja apa yang diikuti Nabi, pasti itu yang paling baik. Tidak usah kita mengambil kebijaksanaan. Ya, kalau 3 kali itu lebih baik saya lipatkan 10 kali jadi 30 kali. Saya lipatkan lagi 300 kali. Tidak. Kalau 3 kali yang baik ya 3 kali, 3 kali itu pasti yang terbaik. Yang meskipun barangkali tidak ada larangan mengucapkan yang lebih dari itu. Namun mengikuti Nabi adalah jalan terbaik dalam beribadah kepada Allah. Nah, inilah zikir. Maka dari itu zikir ini jarang orang yang bisa istiqomah. Karena zikir itu syarat kewalian. Untuk menjadi Allah, orang harus banyak berzikir kepada Allah. Sampai kadang-kadang lupa tentang dirinya sendiri. Ya, karena banyaknya berpikir kepada Allah, banyak ingat kepada Allah Ta'ala. Monggo hadis yang nomor 6, Pak. Hadis nomor 6. Ia juga merupakan jalan kebebasan, yakni dari siksa. Diterima dari Mu'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak satupun amal yang dikerjakan oleh anak cucu Adam yang lebih membebaskan dari siksa Allah daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, coba perhatikan. Hanya tidak subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 33 kali ditutup la ilaha illallah wahdahulah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ana kulli syai'in qadir. Apa yang diberikan oleh Allah? Dosanya meskipun sebanyak buih di lautan diampuni. Ya. Dan orang ini akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Zikir kepada Allah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Apa yang diberikan oleh Allah, ya, akan diberi pahala seperti membebaskan 10 orang budak, ya. Kemudian dihapuskan 100 kejahatan. Ditetapkan baginya 100 kebaikan. Dan bacaan itu sebagai benteng baginya di hari itu dan besok di hari kiamat. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan kebaikan melebihi dari dirinya. Kecuali orang yang mengatakan sama atau lebih banyak dari itu. Nah, inilah, ya. Jadi kalau sudah dijajarkan, disyariatkan oleh Nabi, kita tinggal mengerjakan. Zikir kepada Allah, ya. Nanti apakah zikir itu kita nanti akan lanjutkan, ya. Yang nomor 7, monggo Pak. 7. Dan menurut riwayat Ahmad pula, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apa-apa yang kamu sebut waktu berzikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, baik berupa tahlil, takbir, tahmid, akan beredar keliling arsy sambil memiringkan kepala mereka ke kiri dan ke kanan dan mendengungkan bagai dengungan lebah menyebutkan irama orang yang mengucapkannya. Nah,
tidak sukakah kamu memiliki sesuatu yang akan mengumandangkan namamu itu? Iya, ya. Jadi orang yang berzikir kepada Allah dikatakan di sini, sesungguhnya apa-apa yang kamu sebut waktu berzikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, baik berupa tahlil la ilaha illallah, tahlil, takbir, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, akan beredar, akan beredar keliling arsy Allah dan mendengungkan bagai dengungan lebah dengan menyebut irama orang yang mengucapkannya. Jadi namanya disebut-sebut ya, orang yang berzikir tersebut di sisi Allah. Ya. Maka tidak sukakah kamu memiliki sesuatu yang akan mengumandangkan namamu di atas sana? Tentunya senang. Maka jangan ditinggalkan zikir. Ya, pagi hari paling tidak sebelum kita pulang zikir. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta istahidul istighfar. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian dibaca 3 kali ya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Zikir yang terakhir yang saya sebut itu dibaca 3 kali saja. Kata Nabi kita keutamaan membaca zikir itu dibandingkan dengan orang yang berzikir mulai pagi setelah selesai sholat subuh sampai menjelang zuhur, itu pahalanya jauh lebih banyak orang yang baca 3 kali saja. Maka dari itu orang yang berilmu itu akan mendapatkan nilai yang banyak dengan amal yang sedikit. Ya. Jadi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Aku membaca subhanallah wa bihamdihi ini adada khalqihi sebanyak ciptaan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Berapa yang diciptakan? Hanya Allah yang tahu. Ya. Wa zinata arsy, sebobot arsnya. Berapa bobot arsnya Allah? Ya hanya Allah yang tahu. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Jadi laukan al-bakhru midada li kalimati rabbi lanafidal bakhru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Kalimat Tuhan itu kalau ditulis dengan tinta 1 laut itu habis, masih banyak datang 7 laut lagi, habis lagi, dan kalimat-kalimat Allah belum habis. Itu kita baca subhanallah bihamdihi tadi sebanyak kalimat-kalimat Allah. Itulah sebabnya tatkala Juwairiyah itu istri Nabi yang paling suka beribadah, berzikir. Jadi setelah sholat subuh dia berzikir, terus Rasulullah pulang lagi menjelang sholat zuhur, masih ada Juwairiyah di situ. Ditanya, apa kamu sejak tadi berzikir seperti ini? Betul ya Rasulullah. Ya, tadi aku keluar dari masjid itu membaca 4 kalimat yang saya baca 3 kali. Maka kalau ditimbang beratnya dengan yang kamu ucapkan mulai pagi sampai jam sekian, itu jauh lebih berat. Yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Jadi 4 kalimat diucapkan 3 kali saja, maka nilainya jauh lebih besar. Inilah orang-orang yang berilmu ini, amalnya sedikit tapi nilainya banyak. Maka itu ya, ayo mulai sekarang diamalkan aja. Jadi sebelum kita keluar masjid, ya, itu baca zikir itu. Karena zikir yang dibaca itu sebanyak 3 kali saja, kata Nabi kita, nilainya sangat luar biasa sekali. Karena tatkala mengucapkan itu diucapkan sebanyak itu. Meskipun tidak diucapkan, tapi dia meniatkan mengucapkan sebanyak itu. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak hitungan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, ya. Kita lanjut kepada batasan bagi banyaknya berzikir. Enggak, Pak? Hinggaan bagi banyaknya berzikir. Allah yang Maha Agung sebutannya itu menitahkan kita agar berzikir kepadanya sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang berakal, yang dapat menarik manfaat dari merenungkan tanda-tanda kebesarannya, dilukiskannya sebagai berikut dalam surat Al-Imran 191. Yakni orang-orang berzikir kepada Allah baik di pagi, maksudnya di waktu berdiri, ketika duduk, dan waktu berbaring. Ya, jadi zikir itu dikatakan banyak berzikir
Kalau orang itu tatkala duduk berzikir, tatkala berdiri berzikir, yang kita lihat di depan mata itu semua kekuasaan keagungan Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda keesaan Allah, itu kita melihatnya. Kemudian tatkala kita duduk juga, semua yang kita rasakan di atas duduk, kita lihat bawah atas, itu semua adalah mengingatkan kita kepada Allah. Maka dari itu, walladzina yadhkurunallah, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa ala junubim dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna, dan dia senantiasa memikirkan ya ciptaan Allah itu. Kemudian kesimpulannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi kita diciptakan di sini, ngaji bareng bersama-sama ini bukannya sia-sia, ada hikmahnya. Ingin memasukkan hamba-hambanya ke surganya, itu dikumpulkan oleh Allah. Siapa yang mau, siapa yang tahan, siapa yang taat, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Baru nanti setelah itu dipilih, akan dimasukkan dalam hamba yang terpilih. Nah, ini. Dan firman-Nya pula, wala zikrullahi wala zikrullaha kasiran ini apa Pak nih? Wadzakirinallah kasiran wadzakirati. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang 15. Sebenarnya ada 10 ya. 10 kriteria itu yang disebutkan surat Al-Ahzab ini dipotong saja yang di ujungnya. Dan terhadap orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita, Allah menyediakan ampunan pahala yang besar. Jadi ini juga menunjukkan zikirnya laki-laki dan zikirnya perempuan itu nilainya sama. Ya, jadi nggak ada di dalam agama kita itu swarga nunut, neraka katut, tidak ada. Masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya sendiri-sendiri. Jadi laki-laki yang suka berzikir, wanita yang banyak berzikir, mereka akan dijanjikan oleh Allah ya ampunan dan pahala yang besar yang dimasuk surga. Menurut Mujahid, moga Pak. Menurut Mujahid, tidak dapat dikatakan banyak berzikir kecuali bila seseorang itu berzikir kepada Allah baik waktu berdiri, duduk, juga berbaring. Ya, jadi kembali lagi zikir itu adalah sesuatu yang mengingatkan kepada Allah kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Jadi tatkala kita melihat orang jual beli anak, kemudian orang itu curang, ya kita ingat kepada firman Allah, wailul lil mutaffifin, ya, dan celaka orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka itu menerima takaran kepada orang dari orang lain, minta dipenuhi. Wa idza kalum awazanum yusirun. Tapi kalau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Itu langsung kita ingat itu. Jadi seperti itu sudah dianggap berzikir. Ini kenapa orang itu kok jualan, misalnya jualan buah-buahan yang dipilih baik-baik dari rumah, kok tiba-tiba buahnya jadi jelek-jelek, ya. Ini orang yang seperti itu, di samping hartanya tidak barokah, dia diancam oleh Allah dengan ancaman yang luar biasa karena dia sudah curang. Wailul mutaffifin, ya. Mutaffif itu kan titik, ya. Nyolong tapi titik. Ya titik aja sudah dibicarakan dalam Al-Qur'an, jangan sampai seperti itu. Terus Pak. Dan ketika Ibnu Salah ditanya mengenai sampai berapa jumlah seseorang itu dikatakan banyak berzikir, maka dijawabnya ialah jika seseorang itu terus-menerus menyebut zikir-zikir baik siang maupun malam, pagi atau petang, dalam saat-saat dan keadaan yang beraneka ragam. Ya, jadi misalnya ada orang tertimpa ini, ya Allah, Allah memberikan cobaan, semoga dia sabar, itu tentu yang ingat kepada Allah itu sudah berzikir, ya. Tatkala mungkin dia tersentuh api, ya, api dunia panasnya seperti itu, bagaimana api di akhir, itu sudah berzikir kepada Allah Ta'ala.
tatkala kita mengerjakan perintah-perintah suaminya, kemudian mengingat bahwa taat kepada suami itu diperintahkan agama. Ini juga termasuk zikir. Jadi zikir kepada Allah itu segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada kebesaran keagungan Allah, syariat-syariat yang dituntunkan oleh Allah kepada kita lewat Nabi, itu semua dianggap satu perbuatan zikir kepada Allah Ta'ala. Terus Pak. Dan berkata pula Ali bin Abi Thalha mencitrakan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat-ayat tersebut di atas. Allah Ta'ala tidak mewajibkan sesuatu atas hambanya kecuali dengan memberikan hinggaan tertentu. Sedang bagi yang udzur diberikan kelonggaran. Kecuali berzikir. Mengenai ini Allah tidak memberikan batasan di mana seseorang harus berhenti. Dan Allah tidak memberikan sesuatu keuduran buat meninggalkannya. Kecuali bila ia terpaksa. Maka firman-Nya, berzikirlah kepada Allah dan dikala berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring, baik siang malam di daratan maupun di lautan, di waktu mukim atau sedang bepergian, ketika kaya atau miskin, sehat atau sakit, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, pendeknya dalam keadaan apapun juga. Iya, ya inilah ya keistimewaan memang zikir itu adalah perintah Allah yang sangat istimewa sekali. Maka dari itu jangan sampai ditinggalkan, ya begitu saja, karena zikir itu adalah pekerjaan yang sangat mudah dikerjakan, namun banyak dilalaikan oleh orang. Zikir mencakup segala ketaatan, monggo Pak. Zikir mencakup segala ketaatan. Berkata Sa'id bin Jubair, setiap orang yang beramal karena Allah demi mentaati perintah Allah, maka ia disebut berzikir kepada Allah. Ya, terus? Sebagian ulama-ulama salaf bermaksud hendak membatasi makna yang luas ini. Maka zikir itu ditujukan hanya pada beberapa macam saja. Di antaranya mereka ialah apa yang mengatakan majelis zikir ialah majelis di mana diperbincangkan soal halal dan haram, bagaimana Anda membeli dan menjual, sholat dan berpuasa, nikah dan tolak, ibadah haji dan sebagainya. Jadi seluruh peribadatan itu kalau kita bicarakan itu sudah termasuk dikategorikan berzikir kepada Allah, karena tatkala kita membicarakan itu dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu tidak hanya sekedar ucapan-ucapan subhanallah dan seterusnya, tapi juga semua ya yang mengarah pada masalah zikir itu semua dikatakan zikir. Berkata Qurtubi, monggo Pak. Berkata Qurtubi, majelis zikir maksudnya majelis ilmu dan peringatan, yakni disebut firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Begitupun berita-berita mengenai orang-orang yang soleh dari golongan salaf, ucapan-ucapan imam-imam dulu yang suhud, yang bebas dari bid'ah, dan hal yang dibuat-buat, bersih dari maksud-maksud yang jelek dan nafsu yang serakah. Ya. Nah, jadi sementara kita sampai di sini dulu ya. Nanti pertanyaannya sampai jam 6:45, bukan sampai jam 7, Bu. Ya, jam 4. Ini pertanyaan-pertanyaan, nanti setelah itu ditutup doa. Kalau ada yang masih mau melanjutkan, monggo disilahkan. Monggo Bu Ririn, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ustadz. Ilmunya sangat bermanfaat sekali dan kita memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Bapak Ibu ada kesempatan untuk bertanya langsung, disilakan Bapak Ibu bila ingin bertanya langsung pada Ustadz, masih banyak waktunya ini.
Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau sudah cukup jelas, berarti kan kita tutup dengan doa. Kalau masih ada yang mau bertanya lagi nanti setelah ditutup dengan doa, kita boleh ya menanyakan hal yang lain. Jadi kita harus sabar, belajar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan lama-lama jadi begitu. Begitu, Bu Ririn, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin bisa ditutup dengan doa.